Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan memberikan rangkuman untuk persiapan penilaian akhir semester. Kita akan mempelajari 4 bab, yaitu tentang gerak manusia dan hewan, kemudian tentang pernapasan manusia dan hewan, yang ketiga tentang pencernaan manusia dan hewan, dan yang terakhir tentang organ peredaran darah manusia dan hewan. Rangka tubuh manusia yang pertama ada tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak manusia. Kemudian ada tulang belakang yang melindungi sumsum tulang belakang. Ada tulang rusuk yang berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru. Dan ada alat gerak, yaitu alat gerak atas dan alat gerak bawah. Jenis sendi pada manusia ada sendi engsel, ya, ada di lutut, siku, jari kaki, ya, dan juga di jari tangan. Kemudian ada sendi peluru, ya, ini ada di antara tulang paha dan tulang pinggul. Kemudian ada sendi luncur, ya, ini ada di pergelangan tangan, dan ada sendi putar. Bentuk tulang pada hewan berbeda-beda. Di sini Ustazah mencontohkan kelinci dan juga katak yang berjalan dengan cara melompat. Ini dikarenakan alat gerak pada bagian depan dan belakang mempunyai panjang yang berbeda. Bagian depan tulangnya lebih pendek. Untuk hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, juga mempunyai rangka. Rangkanya adalah rangka luar dan fungsinya itu berbeda dengan fungsi rangka pada manusia dan hewan yang mempunyai tulang belakang. Fungsinya ini untuk membentuk tubuh dan melindungi tubuh bagian dalam. Lanjut ke cara merawat rangka. Kita harus makan makanan yang bergizi, terutama makanan yang mengandung kalsium. Kemudian kita harus menjaga postur tubuh kita. Setiap apa yang kita lakukan harus dengan posisi tubuh yang benar supaya tulang kita tetap sehat. Bab yang kedua yaitu tentang sistem pernapasan. Yang pertama kita bahas organ pernapasan pada manusia, dimulai dari rongga hidung, ya, udara masuk melalui hidung. Kemudian di hidung ini ada selaput lendir. Selain selaput lendir juga ada bulu hidung, ya, untuk menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah itu udara akan masuk ke tenggorokan. Di tenggorokan ini ada faring dan laring. Kemudian tenggorokan ini bercabang menjadi 2, ya, yang disebut bronkus. Kemudian bronkus ini masuk ke dalam paru-paru. Pangkal tenggorokan atau laring ini terdapat pita suara. Pita suara ini akan menghasilkan suara jika bergetar. Di dalam paru-paru ada bronkiolus dan juga alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lanjut ke alat pernapasan pada hewan. Yang pertama mamalia, baik yang hidup di darat ataupun di air. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Untuk burung bernafas menggunakan paru-paru dan saat terbang dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini berfungsi untuk menyimpan gas oksigen dan juga karbon dioksida.
Amfibi, ya, amfibi ini bernafas menggunakan paru-paru dan juga dengan kulitnya yang tipis. Kemudian untuk ikan, alat pernafasannya adalah insang dan cacing adalah kulit. Kalian harus tahu cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Ya, di sini ada beberapa contoh, ya. Kalian juga harus menjaga jarak dengan penderita organ pernapasan dan menghindari asap rokok. Kemudian ada gangguan pada organ pernapasan, influenza, bronkitis, asma, kemudian ada TBC dan kanker paru-paru. Ini gambarnya, kanker paru-paru, paru-parunya rusak. Bab yang ketiga tentang organ pencernaan, ya. Untuk organ-organnya sendiri yang dilalui makanan itu adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Sedangkan hati, empedu, pankreas itu adalah organ yang membantu dalam proses pencernaan makanan. Kita lanjut. Di lambung, ya, ini menghasilkan getah lambung. Getah lambung ini mengandung asam dan juga enzim. Asam berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk beserta makanan. Kemudian untuk enzimnya sendiri berfungsi untuk mengubah makanan menjadi zat yang lebih sederhana. Ke usus halus, ya, di usus halus ini ada 3 bagian, yaitu usus 12 jari. Usus 12 jari ini akan mendapatkan enzim dari pankreas dan mendapatkan getah empedu dari dalam hati. Kemudian makanan akan masuk ke usus kosong. Di sini juga terjadi perubahan makanan menjadi sari-sari makanan. Kemudian sari makanan akan masuk ke usus penyerapan. Dalam usus ini makanan akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Lanjut ke organ pencernaan pada hewan. Pada organ pencernaan hewan mamalia, yaitu dicontohkan sapi, perut pada sapi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu perut besar, perut jala, perut kitab, dan perut masam. Untuk organ pernapasan pada burung, burung ini memiliki paruh yang keras. Di dalam paruh itu terdapat lidah kecil dan runcing. Burung tidak memiliki gigi. Makanan yang dipatuk akan disimpan sementara di dalam tembolok, biasanya pada burung pemakan biji seperti ayam. Tembolok merupakan bagian bawah kerongkongan yang membesar. Cara menjaga kesehatan organ pencernaan yaitu menggosok gigi secara teratur, mencuci makanan sampai bersih, makan makanan bersih dan sehat, mencuci tangan bila kotor, tidak makan dengan terburu-buru, minum air putih sedikitnya 8 gelas sehari. Pada organ pencernaan ada sakit gigi, sariawan, ya, biasanya disebabkan kekurangan vitamin C, kemudian radang lambung, diare, ya, kemudian ada disentri dan juga sembelit. Bab yang terakhir yaitu tentang organ peredaran darah. Sebelum mempelajari organ peredaran darah, kita mengenal tentang darah terlebih dahulu. Darah berperan mengirimkan sari-sari makanan, oksigen, dan bahan lainnya ke seluruh bagian tubuh. Selain itu, darah juga berperan sebagai pengatur suhu tubuh dan pertahanan tubuh. Cairan darah dalam tubuh kita terdiri dari 2 bagian, yaitu sel darah dan cairan darah atau plasma darah. Plasma darah mengandung sari makanan dan air. Plasma darah berguna untuk mengangkut sari makanan ke seluruh tubuh. Sari makanan ini diserap oleh darah dari usus halus. Sel darah merah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan karbon dioksida ke paru-paru. Perhatikan dengan baik bentuk sel darah merah.
Sel darah putih berguna untuk menangkal kuman-kuman yang masuk ke dalam darah dan tubuh. Kuman yang masuk ke dalam tubuh akan dikepung dan ditangkap kemudian dimakan. Sel darah yang ketiga yaitu keping darah atau trombosit. Trombosit ini berguna untuk membekukan darah dan juga mempercepat darah membeku. Berikut adalah proses penutupan luka yang dibantu oleh trombosit. Saat kita mengalami luka, maka trombosit akan pecah dan trombosit akan mengeluarkan enzim trombokinase dan vitamin K. Dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium, enzim trombokinase mengubah protrombin menjadi trombin. Dan dengan bantuan ion kalsium, trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin tersebut berbentuk seperti benang-benang halus yang akan menutup luka kita. Organ peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung terdiri atas 4 ruang. Ruang yang atas itu adalah serambi dan yang bawah adalah bilik. Serambi bertugas untuk menerima darah dan bilik bertugas untuk memompa darah. Kemudian untuk pembuluh darah, kita mempunyai 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena, dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Sistem peredaran darah pada manusia ada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dimulai dari jantung, yaitu bagian bilik kiri, memompa darah menuju ke seluruh tubuh. Darah yang keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh adalah darah bersih. Darah bersih banyak mengandung oksigen. Darah ini diedarkan ke seluruh tubuh melewati pembuluh nadi. Darah dari seluruh tubuh akan kembali ke jantung melalui pembuluh vena. Darah yang melalui pembuluh vena ini adalah darah kotor karena mengandung sisa gas metabolisme yaitu karbon dioksida. Darah ini akan kembali ke jantung, masuk ke dalam serambi kanan. Sedangkan sistem peredaran darah kecil dimulai dari jantung, yaitu bagian bilik kanan, memompa darah keluar dari jantung menuju ke paru-paru. Dari jantung ke paru-paru, darah ini melalui pembuluh arteri pulmonalis. Darah yang masuk ke paru-paru adalah darah kotor, yaitu darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Di dalam paru-paru, karbon dioksida ini akan dikeluarkan dari tubuh, kemudian diganti dengan oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Oksigen yang bercampur dengan darah ini akan kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonalis, masuk ke jantung ke bagian serambi kiri. Yang terakhir tentang sistem peredaran darah hewan. Sistem peredaran darah hewan dibedakan menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah pada serangga terdiri dari jantung dan pembuluh nadi. Jantung pada serangga disebut jantung pembuluh. Sementara itu, darah dan cairan tubuh pada serangga disebut hemolimfa. Peredaran darah tertutup karena darah beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. Di sini banyak hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup. Misalkan cacing. Jantung pada cacing terdiri atas 5 pasang pembuluh darah. Jantung pada ikan terbagi menjadi 2 ruangan, yaitu serambi yang berdinding tipis dan bilik yang berdinding tebal. Sedangkan katak mempunyai 3 ruang pada jantung, yaitu 2 buah serambi yang berdinding tipis dan sebuah bilik.
Reptil terdiri dari 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Terakhir, untuk burung juga memiliki jantung yang terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik.